Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kembali berjumpa lagi dengan saya Setio Kowalwio. Kali ini kembali saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang urgensi menjaga lisan. Mengapa penting sekali lisan itu kita jaga? Karena memang agama kita Islam mengajarkan tentang bagaimana pentingnya tentang menjaga lisan itu. Rasulullah SAW menyebutkan, al-muslimu man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang bisa menjaga lisan dan tangannya. Artinya, orang Islam itu dimanapun dia berada, orang akan selamat dengan lisan dan tangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah juga menyebutkan bahwa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Nah, hadis ini tentu menguatkan lagi bahwa salah satu karakteristik daripada orang yang beriman atau ciri daripada orang yang beriman adalah orang yang senantiasa menjaga lisan, ya, atau bahkan jika dia tidak bisa berkata yang baik, sebaiknya dia diam. Nah, bagaimana perkataan yang baik itu dalam ajaran agama? Di dalam Al-Quran, Allah sudah mengaturnya bagaimana menjaga lisan itu terhadap sesama manusia, bagaimana menjaga lisan itu terhadap orang tua, dan bagaimana orang tua menjaga lisan terhadap anaknya. Ini saya kira penting sekali, ya, dan sekaligus memberi penjelasan kepada kita bahwa Al-Quran ini adalah betul-betul kitab yang sangat sempurna, ya, termasuk ajaran tentang bagaimana kita bertutur kata. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 83, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, qulu linnasi husna. Berkatalah kepada manusia itu dengan perkataan husna, perkataan yang baik. Perintah ini secara global, secara umum, bagaimana kita berinteraksi, ya, berbicara atau berinteraksi secara verbal dengan manusia, yaitu dengan perkataan yang baik, ihsan, dengan perkataan yang baik. Nah, bagaimana kemudian perkataan kita terhadap orang tua? Allah SWT dalam surat yang ke-17, surat Al-Isra, di lembaran yang kedua, ayat 23 dan 24 serta 25, Allah mengajarkan begini. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qulu qawlan karima. Allah menyebutkan di sana, ya, dan Allah perintahkan kepada kita manusia untuk berbakti menyembah hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan, ya, wahfid lahuma janadzuli minar rahmat wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghir. Lalu, ya, tadi disebutkan imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uffin. Apabila salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya dalam asuhanmu di masa tua, maka janganlah kamu memperkatakan ah atau ih. Fala taqul lahum uffin. Jadi perkataan kepada orang tua tidak boleh menghardik, membentak, apalagi hanya dengan perkataan ah atau ih atau tidak boleh itu. Ya. Malah sebut Allah wala tanharhuma wa qulu qawlan karima. Jadi kalau kita tadi diajarkan oleh Allah perkataan kepada sama manusia itu qaulan husna, kalimat yang baik. Anak terhadap orang tua Allah sebutkan qaulan karima, kalimat yang mulia. Ya. Bahkan
Allah menyebutkan wafid lahuma janatuli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Bukan hanya dengan perkataan yang mulia, tapi kita diperintahkan ya berinteraksi, bertutur kata dengan orang kuat dengan warhamhuma, dengan perkataan-perkataan penuh kasih sayang. Ya, sebagaimana orang tua kita mengajarkan kasih sayangnya kepada anaknya. Itu luar biasa, Masya Allah. Jadi tadi kalau bicara dengan sama manusia qaulan husna, kalimat yang baik. Kalau dengan qaulan karimah, kalimat yang mulia, bahkan lemah lembut penuh dengan kasih sayang. Nah, berikutnya yang ketiga, bagaimana kita bertutur kata dengan anak. Lagi-lagi Allah kembali mengajarkan di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat ayat yang ke-9, Allah menyebutkan wal yashalladzina law taraku min khafihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah takut atau khawatir orang tua yang seandainya di belakang mereka meninggalkan anak-anak yang lemah, maka bertakwalah kepada Allah wa qul qaulan karimah, dan berkatalah kepada mereka, kepada anak-anakmu itu dengan perkataan sadida, perkataan jujur. Ya, qaulan sadida ini adalah perkataan yang jujur, perkataan yang benar. Ya, bahkan Kiai Haji Profesor Dr. Haji Abdurrahman Ambo Dalek menyebutkan qaulan sadida itu adalah perkataan yang benar, disampaikan dengan benar pada tempat yang benar. Perkataan yang benar tapi disampaikan dengan tidak benar itu bukan qaulan sadida. Perkataan yang benar disampaikan dengan benar dan bukan pada tempat itu juga bukan qaulan sadida. Mendalam sekali kajiannya beliau, Masya Allah. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pentingnya kita menjaga lisan, ya, bertutur kata bagaimana kepada sesama manusia, kepada orang tua dan orang tua terhadap anak. Benar kalau kemudian orang bijak menyebutkan lidah memang tak bertulang. Ya, tajamnya lidah tak setajam pedang. Dan betul lukanya pedang bisa terobati, tapi lukanya hati karena lisan akan dibawa mati. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menjaga lisan kita terhadap sesama, terhadap orang tua dan juga terhadap anak. Dan kita termasuk orang-orang yang baik, yang merupakan salah satu indikator kesuksesan dari kita di dalam bulan Ramadan, yaitu menjaga kita berpuasa kita dari hal-hal atau dari perkataan yang tidak bermanfaat. Kurang lebih jauh dimaafkan. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.